Tes, tes, tes. Suaraku kedengeran, Vin? Kedengeran, Miss, kedengeran. Oke, halo viewers dimanapun berada, selamat siang. Sebelum acara dimulai, saya akan minta teman-teman semua untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera selama acara berlangsung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anita Dian Dekawati, Interior Design Lecturer, dan kami dari Sekolah Tinggi Desain Lasal Jakarta, jurusan Desain Interior. Kami mengucapkan thank you for coming dan selamat datang dalam acara Lasal Student Talks Design. Acara ini adalah cara kami berbagi akan beberapa isu yang sedang terjadi dan memberikan pandangan dari riset yang kami lakukan dan yang mungkin dapat memberikan insight buat teman-teman sekalian. Siang ini kami ada 2 sesi, tapi dengan link yang berbeda. Jadi mohon maaf kalau teman-teman harus switch untuk melanjutkan di jeda waktu break kita. So please stay tuned to the last and enjoy the talks. Oke, tanpa berpanjang-panjang, saya akan serahkan acara ini pada moderator sesi pertama, Ratu Vini. Take it away, Vin. Halo, Miss, terima kasih banyak. Bentar, saya share screen-nya dulu ya. Oke. Halo, selamat datang di webinar kita pada siang hari ini. Hari ini kita akan membicarakan topik tentang rekomendasi desain untuk restoran pada era new normal. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Ratu Vini sebagai moderator, lalu speaker Sita yang merupakan mahasiswi interior design dari Lasal College Jakarta. Ada Halo Jessica, ada Dea. Hai Dea, dan yang terakhir ada Raya. Halo Raya. Halo semua, hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelumnya aku akan memberikan sedikit introduction. Jadi seperti yang kita ketahui, sekarang kita memasuki pandemi. Dan sebelumnya telah berlaku aturan PSBB, di mana restoran, mal, serta kafe-kafe itu dilarang untuk beroperasi. Namun sejak dimulai normal, banyak restoran serta mal yang sudah kembali beroperasi, namun tetap harus mematuhi protokol dan aturan yang ada. Kira-kira faktor apa aja sih dilakukan untuk membuat keamanan dan kenyamanan para customer serta karyawan restoran tersebut dan tetap bisa menjaga aturan social distancing. Hari ini kita akan membahas 5 faktor. Yang pertama dari segi kebersihan, space planning atau tata ruang, pemilihan material, signage, serta teknologi. Dan langsung aja aku mau tanya ke Jessica, kira-kira dari segi kebersihan nih, kita tahu kan kebersihan itu emang penting banget. Tapi seberapa penting sih dan kira-kira apa ditambah dari pemilik restoran atau pelaku bisnis? Bisa dimulai Jessica. Oke, halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Hasan. Mungkin pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Miss Anita yang sudah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan acara webinar ini. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang ya dan memberikan beberapa rekomendasi desain untuk era new normal, tepatnya untuk restoran. Nah, di era new normal ini kan restoran-restoran sudah mulai beroperasi kembali ya, akan tetapi orang-orang tetap harus berhati-hati dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kita para desainer memikirkan berbagai macam cara, kayak bagaimana sih kita bisa membantu para pemilik restoran agar tetap bisa menjalankan bisnis mereka sambil mengikuti protokol kesehatan yang ada dengan desain yang kita buat. Nah, hal pertama yang akan dibahas adalah dari segi higienitas kan. Nah, yang kita ketahui, higienitas adalah hal yang terpenting dalam era new normal ini untuk menjalankan bisnis apapun. Nah, yang kita bisa lakukan sekarang adalah mengikuti protokol standar dari WHO dan menambah beberapa hal di desain kita untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit ini. Oke, next.
Nah, mungkin yang pertama kita bisa mulai dari menyediakan area untuk melakukan temperature check ya di entrance atau sebelum kita memasuki sebuah restoran atau tempat publik lainnya. Nah, untuk melakukan prosedur ini terdapat beberapa alat yang dapat dipakai, yaitu thermometer gun dan kamera thermal. Oke, next. Ini mulai banyak diberlakukan juga ya, Jess ya? Iya, sekarang udah kayak rata-rata sekarang semuanya emang diharuskan sih. Udah wajib ya. Iya. Nah, yang kedua ini adalah untuk menyediakan area yang dinamakan down and doff area. Nah, down and doff area ini adalah sebuah tempat yang biasanya diletakkan di entrance atau setelah entrance di area service sebelum memasuki area kitchen di sebuah restoran. Nah, area ini sebenarnya sangat penting untuk sebuah restoran karena kegunaan dari area ini adalah untuk menyediakan tempat bagi para karyawan untuk mengganti pakaian mereka pakai dari luar untuk mencegah terkontaminasinya area kitchen. Okay, next. Nah, yang ketiga adalah penggunaan hands-free food operated door opener ya. Seperti yang kita bisa lihat di foto, nah bagian bawah pintu itu tuh dipasangkan metal plate, nah agar kaki kita bisa mendorong dan membuka pintu tanpa menyentuhnya dengan tangan kita sendiri. Ada juga yang pakai sensor, jadi pintunya nggak usah didorong dengan kaki atau dibuka dengan tangan, yang seperti sekarang yang udah dipakai di mall-mall ya. Nah, tujuan dari penggunaan hands-free food operated door opener ini tuh untuk meminimalisir kontak antar manusia. Oke, next. Nah, yang keempat adalah pemasangan protective partition. Nah, protective partition ini dapat membuat restoran atau tempat publik lainnya lebih higienis dan aman bagi para penggunanya. Nah, karena protective partition ini tuh dia tuh dapat melindungi orang-orang dari paparan virus, terutama di tempat yang dikunjungi banyak orang. Selain itu, protective partition itu juga sangat praktis ya, karena dia mudah dipasangkan, terus juga dapat dipindahkan sesuai kebutuhan dan mudah untuk dibersihkan. Nah, ini ada beberapa contoh desain untuk protective partition dari beberapa desainer. Nah, jadi protective partition itu nggak harus polos aja ya, tapi juga bisa didesain sesuai dengan tema restorannya. Tuh. Oke, next. Nah, ini juga ada desain dari room dividers by Dutch Intellectuals. Bagus-bagus banget ya desainnya ya, Jess. Iya, jadi Jadi kayak kalau nggak aku harus bisa polos. bisa sama restoran dan apa sih desain interiornya sendiri ya. Iya, benar banget. Oke, kalau gitu kita lanjut penataan ruang atau space planning. Mungkin kalau untuk viewers atau orang awam agak sedikit bingung ya, apa sih tata ruang itu, terus berapa pentingkah tata ruang dalam interior diri atau untuk restoran sendiri yang akan nanti beroperasi setelah pandemik ini. Oke, jadi dimulai aja ya. Oke, jadi selain Yes, iya, higienitas, boleh, ya, selain higienitas, kayak sebenarnya space planning itu juga memiliki peran yang penting di sebuah restoran. Nah, space planning ini dapat membantu restoran untuk beroperasi dengan lancar dan aman, dan juga dapat menjaga kesehatan staf dan pelanggan yang datang. Oke, next. Nah, yang pertama adalah expanded outdoor seating area. Karena kita masih harus melakukan social distancing, maka beberapa restoran harus mengurangi jumlah pax yang ada di dalam restoran mereka. Nah, untuk memastikan mereka tetap dapat menjaga finansial restoran tersebut, nah kita sebagai desainer bisa menambahkan beberapa seating ya di outdoor area jika memungkinkan untuk menggantikan tempat duduk yang hilang di area indoor. Nah, yang kedua adalah takeaway counter. Nah, walaupun restoran sudah mulai berjalan dengan seperti normal, tapi pasti masih ada beberapa orang yang takut untuk dine in di restoran. Mereka lebih memilih untuk memesan lewat online atau mungkin sekarang kan ada delivery kayak Gojek gitu kan untuk di takeaway. Nah, maka dari itu kayak mungkin kita sebagai desainer juga bisa memikirkan kayak oh kita bisa nih tambahin takeaway counter. Jadi kayak biar bagi yang mau dine in tetap merasa aman, yang mau take away juga merasa aman gitu. Okay, next. Nah, yang ketiga bisa disediakan automat. Nah, automat ini bentuknya seperti locker.
Jadi para pelanggan bisa pesan makanan yang mereka mau melalui apps, lalu restoran akan siapkan makanan mereka dan menaruhnya di loker tersebut. Nah, dengan ini tidak akan ada kontak langsung antar manusia. Oke, next. Bisa buat go. Iya. Ini ya. Nah, yang keempat ada privacy. Nah, sepertinya penggunaan private room akan meningkat di era new normal ini. Karena dengan adanya penyekat, orang-orang akan merasa lebih aman untuk keluar, untuk berada di luar rumah mereka gitu. Nah, kalau dulu sebelum ada pandemi ini, private room bisa memuat lebih dari 10 orang. Tapi untuk era new normal ini, sebaiknya di dalam ruangan tersebut hanya boleh mungkin untuk 5-6 orang ya. Oke, next. Nah, ini untuk memberikan privacy sebenarnya nggak harus berupa ruangan ya, tetapi juga bisa menggunakan partisi seperti foto-foto yang sudah tertera di sana gitu. Udah tadi dijelaskan sama Jessica. Iya, benar banget. Oke, buat viewers mungkin kalau masih kurang mengerti, kira-kira mungkin Raya dia bisa kasih contoh ilustrasi gimana kondisi restoran saat dari sebelum pandemi, terus saat terjadinya pandemi atau PSBB, lalu saat new normal. Halo, selamat siang semuanya. Pertama perkenalin dulu, nama aku Dea. Suara aku jelas kan ya? Jelas deh. Nah, iya ini mau nambahin sedikit aja tentang space planning yang tadi dijelasin oleh Jessica. Jadi kan kita semua pasti tahu ya, si COVID ini menyebar dengan cara kita berinteraksi dengan orang yang juga terjangkit oleh COVID. Jadi, sangat penting untuk kita menjaga jarak agar di ruang publik kita tetap nyaman dan aman tanpa terjangkit virus tersebut. Seperti saya akan menunjukkan contoh seperti ini di slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh layout sebelum kita terjadi pandemi. Jadi mungkin kayak Indonesia bulan Januari, Februari, space planning-nya masih kayak gini nih di restoran. Kita semua pasti pernah lah ya ke restoran dan biasanya karena itu memang bisnis, tempat itu dijadikan agar pelanggan sebanyak mungkin bisa masuk ke situ. Kapasitasnya bisa semaksimal mungkin ya. Iya, apalagi kan biar banyak pengunjungnya juga kan. Benar. Nah, saat ini sayangnya itu tidak bisa dilakukan karena tidak aman, karena penyebaran tersebut. Jadi di area yang yellow ini kita bisa lihat ruang publiknya tempatnya terlalu berdempet-dempetan dan biasanya kalau di beberapa restoran yang ada mungkin barnya atau area servis di tengah itu juga sebenarnya nggak aman. Soalnya area servis itu kan harusnya higienis ya. Nah, sedangkan kalau misalnya ada di tengah-tengah ruang publik, jadinya makin mudah untuk diserang oleh virus. Lalu di slide selanjutnya, nah ini adalah restoran yang tadi tapi saat ini. Saat kita sekarang terserang pandemi. Jadi 50% dari restoran tersebut, seperti bisa dilihat di sini yang berwarna abu-abu, area berwarna abu-abu ini tidak terpakai karena sekarang kita masih belum bisa keluar dan makan di tempat umum di mostly berbagai tempat. Jadi biasanya kita cuma bisa take away kan, pasti Gojek atau GrabFood. Akhirnya si area service itu seluruhnya dipindahkan ke area yang berwarna biru yang di pojok dan lalu area publik ditunjukkan pada warna kuning. Jadi orang-orang biasanya para orang-orang yang mau membeli take away itu biasanya di area kuning itu. Nah, lalu bisa diprediksi setelah pandemi terlihat di slide selanjutnya. Diprediksi bahwa saat ini karena orang-orang juga sudah pandai mengetahui bahwa cara
menghindari COVID ini adalah dengan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang asing. Maka pada area yang kuning ini bisa dilihat bahwa meja-mejanya juga sangat berjauh-jauhan agar satu sama lain tidak berdekatan dan orang-orang yang menjangkit virus tidak bisa menularkan virus itu ke orang-orang yang lain. Dan juga bisa dilihat di sini bahwa area service hanya dipusatkan di bagian pojok yang berwarna biru, dan di tengah area service dan area public terdapat juga area exchange, di mana itu untuk membatasi agar area service menjadi lebih higienis dan lebih terjaga juga dari virus-virus. Oke, slide selanjutnya. Nah, tadi yang space planning ini udah selesai nih, Vin. Kita sekarang mau ngomongin material. Material tuh kayak one of the most important things nggak sih kalau kita interior designer? Kayak banyak banget Iya, material lagi yang... kalau misalnya, iya banyak banget. Dan mungkin juga untuk viewers yang baru mau buka restoran atau misalnya kepikiran untuk renovasi restoran masa pandemi kemarin, apa ya, kayak kita bisa jadi melakukan tindakan preventif dengan pemilihan material yang benar. Kira-kira untuk restoran di masa depan tuh material yang sesuai ya. Mungkin coba dia bisa jelasin lebih lanjut lagi. Ya. Jadi, selain dari interaksi dengan orang yang terjangkit virus, COVID ini juga bisa menyebar dengan cara si virus ini menempel pada permukaan-permukaan benda, yang permukaan-permukaan material. Maka dari itu kita menyediakan beberapa rekomendasi material-material yang cukup ampuh untuk agar si virus ini tidak menyebar kemana-mana. Slide selanjutnya. Nah, ini graf yang aku dapatkan dari website WHO. Ini adalah waktu di mana virus COVID-19 dapat bertahan di suatu material. Bisa dilihat di sini. Ini yang paling serem dan yang paling si COVID ini bisa bertahan adalah metal dan keramik yang adalah 120 jam. Dan itu kayak lama banget, itu berapa hari tuh. Nah, lalu bisa dilihat sangat kontras dengan metal dan keramik itu adalah koper atau yang bahasa Indonesia itu perunggu. Nah, koper ini dapat ditinggali oleh COVID-19 dalam waktu 4 jam. Sangat-sangat jauh dari 120. Kenapa perunggu dapat membunuh virus COVID-19 lebih cepat daripada material-material lainnya? Karena koper atau perunggu memiliki zat antimikrobial, yaitu dia secara natural membunuh virus-virus dan bakteri-bakteri tertentu seperti typhoid atau virus T. Nah, ternyata si COVID ini juga nggak suka nih sama si zat yang antimikrobial si perunggu ini ya. Iya, makanya si perunggu ini kayak sangat ampuh dibandingkan material-material lainnya. Jadi berikut adalah material-material lain yang mengandung zat antimikrobial. Yang pertama untuk flooring adalah linoleum. Kita semua pasti pernah ke rumah sakit kan ya, pasti pernah sakit dan ke rumah sakit. Nah, kalau kalian perhatikan, biasanya di lantainya si rumah sakit ini mereka memakai material linoleum. Alasan kenapa mereka memakai linoleum adalah karena tadi linoleum juga memiliki zat antimikrobial yang membunuh banyak sekali bakteri dan virus-virus. Lalu selain itu juga si linoleum ini dia sangat gampang untuk dibersihkan dengan disinfektan, sehingga kalau misalnya pun di ruang publik dan
banyak virus-virus dan bakteri yang bertebaran, itu sangat gampang dibersihin. Selanjutnya. Nah, ini untuk flooring dan juga bisa untuk wall paneling adalah cork. Cork adalah suatu material yang sangat natural dan memiliki aktiviti antibakterial yang sangat bagus untuk melawan bakteria-bakteria. Namun sejujurnya belum ada data saintifik yang membuktikan bahwa cork ini adalah material yang efektif untuk melawan COVID-19 sebenarnya. Namun, cork adalah material yang juga gampang dibersihkan dengan disinfektan, sehingga kalaupun ada virus COVID yang menempel di situ, bisa gampang dibersihkan. Terus contoh-contohnya nih kayak gini, cork tuh bukan suatu material yang cuma bisa membosankan kayak gitu ya. Jadi kita sebagai desainer juga bisa menggali sisi kreatif kita dan mungkin menata si cork ini sedemikian rupa sehingga enak dipandang. Penggunaannya juga banyak di flooring sampai wall paneling dengan motif yang bisa beda-beda gitu. Terus jadi kesannya kayak natural gimana gitu kan. Benar-benar. Lanjutnya. Terus nih, ini adalah salah satu material yang sering kita gunakan, finishing ya. Kita sering menggunakan paint. Paint itu bisa digunakan di wall atau ceiling coating. Namun kalau dari catnya sendiri sebenarnya zat untuk membunuh bakteri dan virus ini belum ada. Namun kalau misalnya paint atau cat ini dilapisi oleh antimicrobial paint, nah itu sama seperti koper dan seperti linoleum tadi, itu juga bisa menjadi material yang sangat bagus untuk melawan virus-virus dan bakteri sehingga virus COVID tidak bertahan lama di permukaan tersebut. Lalu selanjutnya, nah ini countertop, kita kan pasti udah tahu tentang batu-batu yang sering kita pakai di interior kan ya, kayak ada marmer, ada dan banyak yang lainnya, ada quartz. Nah kalau marmer dan batu-batu yang lainnya, batu-batu alami lainnya, mereka itu memiliki pori-pori. Walaupun kita nggak ngelihat, sebenarnya kalau misalnya pakai kita dilihat lebih dalam itu sebenarnya ada pori-porinya, dan kalau misalnya dibersihin pun si virus masih dapat hidup di dalam pori-pori tersebut. Terkecuali dalam batu ini adalah quartz. Quartz adalah batu yang adalah salah satu batu mineral yang terkeras di dunia dan juga tidak memiliki pori-pori, jadi isinya itu 90% natural quartz dan 10% terbuat dari resin dan pigmen. Sehingga kalau misalnya dibersihin, karena dia nggak punya pori-pori, jadi virus dan bakteri bisa terangkat tuh dari si quartz ini. Selanjutnya, kan tadi udah ke lantai, ke wall, ke ceiling, ke countertop, sekarang kita ke upholstery. Di interior pasti banyak banget kan upholstery itu dipakai, dan itu penting juga untuk kenyamanan manusia yang memakai furniture tersebut. Namun banyak sekali material fabric yang susah dibersihkan dan juga seringkali menjadi tempat di mana bakteri dan virus dapat tinggal. Jadi salah satu material yang kita rekomendasikan itu leather. Kenapa leather? Karena dia tidak mengabsorb cairan-cairan di sekitarnya. Jadi kalau misalnya tumpah dan apa, itu nggak meresap. Dan kalau misalnya dipakai untuk umum, bisa dibersihkan secara reguler dengan disinfektan. Sehingga kalaupun ada bakteri-bakteri, virus-virus, dan COVID virus yang menempel di material leather ini, kita bisa bersihkan dan aman untuk dipakai oleh manusia. Lalu yang terakhir,
Nah, ini sebenarnya upholstery lagi, dan sebenarnya fabric itu walaupun mereka banyak yang tidak menyerap, karena terima kasih untuk teknologi zaman sekarang, kita bisa melapisi fabrik kita dengan hydrophobic coating. Itu adalah zat kimia yang pada akhirnya tidak memungkinkan kain tersebut untuk menjadi absorbent. Jadi dia itu nggak akan, kalaupun kita ada tumpah atau makanan kita tumpah ke sofa, walaupun tidak memakai leather, dengan hydrophobic coating itu tidak akan menyerap dan gampang untuk dibersihkan dengan disinfektan. Seperti bisa dilihat di slide selanjutnya, yang kiri itu dia nggak pakai hydrophobic coating, dan yang kanan memakai hydrophobic coating. Bisa dilihat kalau yang tidak memakai, walaupun kita tumpah dan ya permukaannya dibersihkan, di dalamnya itu tetap aja kotor. Jadi it only works superficially, cuma di depannya doang. Nah, sedangkan kalau misalnya memakai hydrophobic coating, tumpah nggak akan meresap ke dalam si permukaan furnitur, cuma dibersihkan permukaannya, lalu beres. Nah, terima kasih dia. Ya, cukup segitu untuk Explaining dan material. Terima kasih. Nah, ini satu hal yang kita sering temuin nih sekarang kalau misalnya udah ada yang mulai keluar, kalau misalnya untuk dine-in atau ke restoran tuh udah mulai banyak yang pasang yang namanya signage atau misalnya kayak penanda-penanda. Mungkin di sini Raya bisa jelasin lebih lanjut buat para viewers signage. Ya, makasih Vini atas waktunya. Ya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Raya. Nah, signage sendiri sebenarnya fungsinya itu untuk apa sih? Kan semuanya itu dibuat untuk memudahkan manusia dalam membantu kegiatannya. Nah, signage sendiri di restoran ya, tujuannya untuk memudahkan si pemilik restoran dalam mengarahkan orang-orang agar orang itu tidak takut dalam masuk ke restoran. Selanjutnya coba. Nah, ini ya seperti yang kita tahu pada saat ini orang itu pada takut sekali untuk bersentuhan. Jadi untuk antri di restoran atau untuk masuk restoran itu ada penanda-penandanya dan diberi jarak. Nah, ini salah satunya dengan cara marking. Jadi si marking ini bisa juga dibuat dengan pembedaan flow pattern. Seperti bisa lihat di gambar. Nah, ini juga seperti ini. Bisa juga si signage ini untuk mengarahkan sirkulasi orang masuk dan keluar di restoran tersebut agar si flow orang masuk dan keluar itu tidak saling bersinggungan. Nah, ini dari sisi signage. Berarti emang customer juga harus dipatuhin ya signage yang ada ya? Iya, bisa juga, mungkin bisa juga dengan perbedaan leveling itu juga bisa, selain dengan perbedaan pattern. Nah, selanjutnya saya akan bahas secara teknologi dan fasilitas. Nah, teknologi dan fasilitas sendiri tujuannya juga sama, untuk membantu si pemilik restoran agar membantu si pengunjung itu tidak takut untuk mengunjungi restoran pada saat pandemi ini. Nah, salah satunya dengan adanya mesin ini. Nah, pada saat ini kita, seperti kita tahu ya, orang tuh kemana-mana kok nggak cuci tangan atau pakai masker atau mencari hand sanitizer. Untuk di luar ruangan ya pasti hand sanitizer. Ketika memasuki sebuah gedung atau ruangan, pasti hand sanitizer itu sangat diperlukan. Nah, tapi masalahnya pada saat sekarang, orang itu takut itu untuk menyentuh benda-benda di pabrik. Jadi salah satu caranya agar tidak takut dengan teknologi infrared ini. Jadi dengan sedikit mengarahkan tangan ke sensor, dengan sendirinya si hand sanitizer itu dapat didapatkan. Nah, mungkin teknologi ya, mungkin kedepannya dapat disediakan masker di sampingnya untuk orang-orang yang ingin mengganti masker atau apa. Dan selanjutnya, nah ini HEPA air purifier. Nah, kalau pada saat ini HEPA air purifier itu berbentuk seperti dispenser ditaruh di lantai. Mungkin kedepannya bisa diintegrasikan ke ceiling atau kemana. Kalau yang saat ini sekarang kan cuma ada grill AC, mungkin ini bisa juga sebagai tambahan. Nah, tujuan dari HEPA itu apa sih sebenarnya? Si
ya namanya juga air purifier. Dia itu untuk memurnikan si udara di dalam ruangan. Nah, si air purifier itu dapat menangkap partikel di udara yang tidak bersih seperti debu dan sebagainya. Nah, untuk si COVID sendiri, diameter COVID itu 0,125 mikron, sementara si air purifier itu pori-porinya 0,01 mikron. Jadi secara logis ya si COVID itu dapat tertangkap sehingga udara dapat lebih bersih. Nah, ini selanjutnya ada juga teknologi secara lighting. Nah, ini ditemukan udah digunakan sejak tahun 1930, tapi dianggap terlalu berbahaya bagi pengguna. Cuma jadi penggunaannya untuk teknologi ini di rumah sakit di Hong Kong pada saat SARS beberapa tahun silam. Nah, ini prinsipnya itu seperti memasukkan gelombang matahari ke dalam ruangan melalui lampu UV. Nah, untuk pada saat ini penggunaannya sudah ada di Magnolia Restaurant Bakery di Amerika Serikat. Bisa dilihat selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kalau pada zaman dahulu mungkin penerapannya hampir di setiap lampu. Tapi itu kan untuk desain tidak bisa ya berlebihan. Jadi caranya supaya tidak berbahaya juga radiasinya dibuat seperti metal detector ini. Cuma bedanya ini lampu. Si lampu ini dapat membunuh virus ketika orang atau benda masuk dengan cara memanjangkan si gelombangnya. Jadi tidak terlalu berbahaya seperti UV pada zaman dahulu. Nah, betul. Ya, ini mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih Jarita, bagus-bagus banget nih. Sudah menjelaskan banyak faktor. Mungkin dari viewers ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung chat aja ruang chat. Apakah ada? Jadi aku simpulin sedikit ya, tadi ternyata emang banyak faktor yang perlu dijaga untuk tetap mematuhi protokol yang ada dari pemerintah juga. Dan sebenarnya kata kuncinya itu banyak sekali yang berhubungan sama touchless. Jadi emang kita harus mengurangi atau meminimalisir kontak langsung baik fisik atau terhadap benda-benda yang ada di ruang publik. Nah, ada yang mau nanya nggak nih? Kira-kira masih bingung atau misalnya ada yang penasaran tentang yang tadi udah kita jelasin? Halo. Oke. Halo. Iya, halo? Ya, halo, ini Lala. Halo. Halo, Ya. Lala. Hai, Lala. Ya, ini mau tanya, mau tanya satu materialnya kan yang bagus untuk COVID itu leather kan? Tapi mau tanya, kalau misalnya ada bedaan nggak kalau pakai real sama synthetic leather? Gitu. Oke. Kita bisa langsung tanya ke dia ya, kira-kira ada perbedaan di real leather sama synthetic leather? Jadi, karena kita fokus tadi ke leather-nya itu adalah fakta bahwa dia tidak absorban dan nggak menyerap. Jadi, personally menurut aku harusnya nggak ada bedanya sih antara sintetik dan yang asli. Ya benar. Soalnya yang penting itu pokoknya jangan menyerap ke dalam agar permukaannya bisa dibersihkan dengan disinfektan gitu. Sama, ya sebenarnya setahu aku juga saat beli kain tuh kita kayak bisa tahu level-level daya serapnya dia atau misalnya dia dilapisin. Jadi sebenarnya kalau untuk kayak pemilihan material tuh bisa lebih teliti lagi sih untuk dari pembelinya sendiri juga. Oke, thank you. Thank you. Ini tadi ada pertanyaan dari Yura ya. Sebentar. Aku bacain aja. Yura tadi nanya koper tuh bahan apa? Mungkin tadi dia udah nyebutin, tapi dia kelewat. Iya, sorry, so English orangnya, Yura. Iya, jadi koper itu adalah perunggu. Perunggu ya? Iya. Jadi mungkin banyak bisa
dipakai di elemen dekorasi ruang atau misalnya jadi top table atau misalnya di furniture, mungkin bisa dimainin lagi penggunaannya. Dan teksturnya Ada juga yang mau lumayan nanya lagi? Benar-benar. Kalau nggak salah pengrajin perunggu juga banyak sebenarnya di Indonesia. Nggak hanya perak dan emas saja. Ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya? Oke, ada nih. Ada dari Constance Wijaya. Katanya sorry mau koreksi, setahu aku koper bahasa Indonesia tembaga. Gimana tuh dia? Bukannya sama, perunggu sama tembaga? Wait. Setahu aku, oke. Iya benar kata gue. Iya benar tembaga. Oke, maaf telat ya semuanya. Sorry. Ternyata di bahasa Indonesia tembaga. Oke, ada pertanyaan lagi terakhir dari Muhammad Alif Asyari. Atau material lain selain koper yang bisa mengurangi virus COVID menyebar nggak sebagai alternatif? Mungkin tadi ada disebut aluminium atau? Iya, sebenarnya tadi tergantung si level antimikrobialnya itu, kalau aku lihat dari website si WHO sendiri, bahan-bahannya mungkin bisa dilihatin tadi grafiknya. Ya, yang tadi sih grafiknya ya. Ya, ini. Nah, sini kita bisa dilihat, kita harus mencari bahan-bahan yang memang sudah ada scientific datanya bahwa COVID ini nggak betah nih tinggal di material tersebut. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, kita harus menghindari metal atau keramik, lalu berbagai jenis kayu, karena kayu dan kaca juga rupanya 96 jam dia bisa tinggal di situ. Dan yang minimum waktunya adalah aluminium dan koper. Dan kalau misalnya mau material-material yang lain, tadi saya udah jelasin tentang linoleum dan cork sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih dia. Ini ada yang dari Elvan Renova. Bagaimana mengakomodasi konsep desain yang di dalamnya sama sekali tidak menggunakan material perunggu? Jadi sebenarnya kalau menurut aku, kalaupun kita nggak pakai perunggu sama sekali. Tembaga kali ya tadi yang bener ya. Oh iya, tembaga sama sekali ya nggak apa-apa. Cuma mungkin material-materialnya itu yang memang terbukti mereka punya antimikrobial. Tembaga fix. Jadi ya tadi menggunakan material-material yang antimikrobial dan juga gampang untuk dibersihkan, sehingga kalaupun misalnya kita menggunakan bahan-bahan yang memang mereka tidak mempunyai zat antimikrobial, jadi cepat dibersihinnya pakai disinfektan gitu. Iya, ini juga mungkin pilihan material yang berlaku kalau misalnya nanti kalian mau buat restoran atau misalnya mau ada rencana renovasi restoran, tapi kalau misalnya yang sudah berjalan, banyak faktor lain yang bisa diperbaiki juga bagi material aja. Terus mungkin aku simpulin lagi ya, karena tadi udah pertanyaan yang terakhir, alangkah baiknya kita tetap mematuhi protokol yang ada, serta memperhatikan protokol, serta faktor yang tadi sudah disebutkan, dan dari segi customer juga bisa sama-sama saling membantu untuk mencegah COVID-19, serta tadi udah disebutkan banyak juga tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk di masa depan. Jikalau kita kan nggak tahu nih variabelnya pasti nggak jelas kan COVID-19 ini apakah bisa bermutasi atau misalnya nanti ada virus yang lain, amit-amit ya jangan sampai. Tapi untuk desain di masa depan semoga rekomendasi bisa membantu dan bisa menambah pengetahuan kalian juga sedikit tentang dunia desain khususnya di public spaces, yaitu
Terima kasih untuk Miss Anita serta para speakers kita, ada Jessica, Raya, dan Dea. Semuanya terima kasih banyak sudah menyaksikan ya. Semoga bisa bertemu di kesempatan. Terima kasih. Oke, thank you Vini, Jessica, Diani, dan Raya. Ini adalah berakhirnya sesi pertama, sorry banget mungkin kalau misalkan waktu kita terbatas, tapi kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan lagi, bisa di Instagram kita, Interior Design LaSalle Jakarta. Ya, dalam 20 menit berikut pada pukul 14 akan ada sesi kedua dengan topik yang juga menarik. Jadi, so please don't go away and join us. Link ada di chat ya, tadi saya udah post dan ada di Instagram juga. Jadi, see you there.